Nadisha SPD, CGP Angkatan 10, berasal dari PT SMP Negeri 1 Kota Baru, Dharmasraya. Kali ini saya akan memaparkan refleksi saya dalam jurnal Dwi Mingguan dengan materinya adalah Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Di sini saya mengambil model refleksi 4C. Dalam model refleksi 4C ada 4 bagian pemaparan yang terkait satu sama lain, yaitu yang pertama adalah connection atau koneksi. Yang kedua adalah challenge atau tantangan. Yang ketiga adalah konsep, materi yang dipelajari. Keempat adalah change, perubahan yang ingin dilakukan. Apa itu model refleksi 4C? Mari kita lihat lebih lanjut. Pertama, connection, yaitu apa keterkaitan antara materi dengan peran sebagai calon guru penggerak. Kedua, challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dari yang dijalankan selama ini. Ketiga, konsep, ceritakan konsep utama dan penting untuk terus dibawa selama calon guru penggerak, bahkan setelah menjadi guru penggerak. Keempat, change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu connection. Pada modul 2.2 ini, saya mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif pada aspek sosial emosional. Materi ini sangat erat terkait dengan peran saya sebagai guru penggerak. Dalam modul ini, saya mempelajari 5 kompetensi sosial emosional atau KSE dalam kerangka CASEL, Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, dan kesadaran penuh atau mindfulness yang menjadi dasar dalam melatih dan menerapkan keterampilan sosial emosional di sekolah agar tercapai kesejahteraan psikologis atau well-being pada semua warga sekolah. Selain itu, saya juga dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional ini kepada murid-murid saya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga murid saya dapat belajar dengan nyaman dan diharapkan mereka berkembang tidak hanya secara akademis, namun juga secara sosial emosional, sehingga tercipta keseimbangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis atau well-being murid-murid saya. Sebagai calon guru penggerak, ada banyak tugas kegiatan yang menyerap energi dan juga pemikiran yang kadangkala dapat menyebabkan kejenuhan dan berimbas kepada menurunnya kualitas kinerja saya. Karena itu, saya sangat memerlukan pembelajaran sosial emosional ini untuk diri saya, sehingga saya bisa kuat menjalani kegiatan saya berbarengan dengan tugas pokok saya sebagai pendidik. Peran saya sebagai CGP juga mengimbaskan pelajaran yang saya dapatkan dalam modul ini kepada rekan sejawat. Karena itu, materi yang telah saya peroleh tentang kompetensi sosial emosional ini akan saya bagikan kepada rekan saya di sekolah dan komunitas lainnya. Mari kita lihat yang kedua, yaitu challenge. Dari beberapa konsep tentang PSE ini, saya mendapatkan beberapa hal yang berbeda. Pertama, saya sebelumnya berpikir bahwa PSE itu tidak ada pembelajaran secara khusus. Artinya bahwa secara sosial emosional itu hanyalah sekedar disampaikan oleh guru sebagai bagian dari sikap belajar muridnya. Kedua, saya dulu berpikir bahwa kesadaran diri dan manajemen diri yang merupakan bagian dari kompetensi sosial adalah menjadi tugasnya guru BK. Tapi ternyata saya salah.
saya baru mengetahui bahwa kesadaran diri dan manajemen diri merupakan bagian dari KSE, pembelajaran sosial emosional, juga harus diterapkan oleh semua pendidik lewat PSE terintegrasi dengan kurikulum dan akademik. Ketiga, saya dulu berpikir bahwa konsentrasi dan perhatian penuh atau kesadaran penuh mindfulness itu tidak perlu dilatihkan. Murid akan bisa berperhatian penuh dengan pelajaran jika dia memperhatikan dengan seksama saat guru menerangkan. Ternyata tidak, ada teknik tersendiri untuk menumbuhkan dan menguatkan kesadaran penuh tersebut. Salah satunya adalah dengan teknik stop, yaitu stop, take a breath, observe, and proceed. Yang ketiga, konsep. Dalam diagram, kita melihat bahwa sel itu adalah social emotional learning, yang mana sel itu terbagi atas 5 bagian, yaitu kesadaran emosi, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun cara penerapannya bisa di dalam kelas, melalui budaya sekolah maupun keluarga dan komunitas. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa ada konsep yang bisa diterapkan secara berkelanjutan oleh CGP bahkan sampai menjadi GB, yaitu mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional baik di kelas maupun di sekolah dalam bentuk pengajaran eksplisit maupun terintegrasi dengan akademik dan kurikulum sekolah. Adapun konsep utama dalam pembelajaran sosial emosional ini adalah: pertama, KSE atau kompetensi sosial emosional, kemudian membangun dan menguatkan kesadaran penuh atau mindfulness, di mana muara akhirnya nanti adalah menjadikan sekolah dengan konsep well-being atau kesejahteraan psikologis seluruh warganya. Mindfulness, KSE, dan well-being adalah satu kesatuan konsep, di mana mindfulness adalah fondasinya atau dasarnya, KSE adalah bagian-bagian yang harus dilatihkan, dan well-being adalah suatu kondisi yang hendak dicapai lewat pembelajaran sosial emosional ini. Apabila ini bisa diterapkan dengan baik, maka ke depan diharapkan tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi murid, dan memungkinkan murid untuk melejitkan diri secara seimbang antara akademik dan sosial emosional. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, ada 5 aspek dari kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, memahami dan menghayati, serta mengelola emosi. Kemudian, manajemen diri, yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif. Dan ketiga, kesadaran sosial, yaitu merasakan dan menunjukkan empati. Keempat, keterampilan berelasi, membangun dan mempertahankan hubungan positif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dengan cara penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik sosial dan emosional murid. Kemudian, kemitraan atau kerjasama antara sekolah dan orang tua serta komunitas atau masyarakat untuk membentuk sinergi lingkungan dan pengalaman belajar yang membentuk hubungan atau relasi saling percaya dan kolaborasi kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Yang keempat adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya melakukan refleksi diri. Selain untuk murid, PSE ini cocok saya terapkan untuk diri saya sendiri. Saya termasuk orang yang belum bisa maksimal dalam mengelola stres saat volume pekerjaan menumpuk. Karena itu, saya perlu berlatih menguatkan pengelolaan emosi diri saya. Ternyata selama ini masih banyak yang belum saya lakukan terkait PSE ini. Selain untuk diri sendiri, PSE ini akan saya terapkan juga di sekolah, terutama dalam pembelajaran saya di kelas. Contohnya, membuat roda emosi
dan meminta siswa memilih. Melakukan teknik STOP untuk meningkatkan kesadaran penuh murid saya, memaksimalkan diskusi dan kerja kelompok untuk melatihkan KSE pada diri murid saya. Di tingkat sekolah, perubahan yang akan saya lakukan antara lain berusaha menjadi teladan dalam penerapan KSE, belajar untuk memperdalam materi KSE, dan juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dalam menerapkan KSE ini, misalnya dalam membuat kelas. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.